والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله, dan barang siapa yang mentaati Allah, war rasulah, dan mentaati Rasul, faulaika, maka mereka ini, ma'alladzina, bersama orang-orang, an'amallah, yang Allah telah berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Siapakah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat berupa mereka adalah minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin. Siddiqin itu adalah kamula tasdiqum bima ja'at bihi rusulu fa'alimu al-haqqa wa saddaquhu biyakinihim bil qiyami bihi qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ilallah. Wasiddiqin, orang-orang siddiqin adalah orang-orang yang kamulah, telah sempurna tasdiquhum, pembenaran mereka, bima ja'at bihir rusulu, dengan apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi wasiddiqin itu orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Setelah itu fa'alimu al-haqqa, mereka ini mengetahui al-haqq, wa saddaquhu, lalu mereka membenarkan al-haqq, biyakinihim, dengan keyakinan mereka. Setelah itu wabil qiyami bihi, dan dengan ditegakkannya, diamalkannya, ditegakkannya, berupa kaulan, perkataan, wa amalan, dan perbuatan, wa halan, dan keadaan, wa da'watan ilallah, dan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada mana siddiqin. Jadi derajat pertama siapa? Para nabi. Derajat yang kedua siddiqin. Jadi siddiqin itu siapakah dia? Orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka mengetahui al-haq, kemudian mereka mengamalkan al-haq, baik keadaannya, mendakwakannya, kemudian omongan dan perbuatannya diwujudkan al-haq tadi itu. Jadi siddiq itu bukan kok omongan tok. Enggak. Siddiq orang yang membenarkan bukan omongan tok. Perbuatannya, keyakinannya, keadaannya, mendakwahkannya, itu jenenge siddiqin. Ini derajat yang kedua setelah para anbiya. Ngerti? Pertama para anbiya yang paling afdal, yang kedua baru siddiqin, orang-orang yang siddiqin. Kayak Abu Bakar, lihat, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, mengetahui al-haq, mengamalkan al-haq, ya, diamalkan baik secara lahiriah kaulan, baik itu amalan, baik itu keadaan, baik itu didakwahkan, semuanya. Itulah as-siddiqin. Kita masuk mana ini? Wasyuhada. Ini belakangan tafsirnya nanti. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullah. Ai alladzina qatalu fi sabilillah li'ilai kalimatillah. Wasyuhada, tingkatan yang nomor 3 adalah asyuhada. Mana syuhada? Mereka adalah orang-orang yang berperang, qatalu fi sabilillah, berperang di jalan Allah, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah.
Iku jenenge wasyuhada, lalu mereka meninggal. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Bagaimana orang-orang saleh? Saluha zahiruhum wa batinuhum. Saluha baik zahiruhum, zahirnya mereka, wa batinuhum, dan batinnya mereka. Fasaluhat a'maluhum, dan baik juga amalan-amalan mereka. Hada mana wassalihin. Tingkatan yang nomor 4, yang nomor terakhir adalah orang-orang yang bagus zahir dan batinnya, serta bagus amalan-amalan mereka sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas lagi insyaallah. Nah. Kalau apa yang maksud yang paling afdal kalau malaikat itu malaikat khilaf di antara para ulama. Apakah malaikat sama rasul itu lebih afdal mana? Ada yang mengatakan rasul, ada yang mengatakan malaikat. Alasan yang mengatakan rasul atau syuhada dan yang lain ini, soalnya mereka diberi hawa nafsu, lalu mereka bisa menekannya. Maka di sini ada kelebihan kan? Kalau malaikat kan enggak, murni Allah ciptakan, memang enggak bermaksiat, jadi enggak ada godaan. Dan setiap ada godaan dan dia bisa mengatasinya, itulah yang terbaik. Masalahnya khilafiyah di antara para ulama. Nah, wa hasuna ulaika rafiqah, dan baguslah mereka-mereka ini rafiqah, teman di surga, fi jannatin na'im. Wa hasuna, dan alangkah bagusnya mereka-mereka ini. Mana mereka-mereka ini? Nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, rafiqah, teman. Di mana ini? Fi jannatin na'im, di surga yang mulia. Jadi itu ikhwan, perhatikan di sini. Nah, ini menunjukkan disinilah musannif mendatangkan ini, menunjukkan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Pertama adalah para anbiya, 2 siddiqin, 3 syuhada, yang nomor 4 as-sholihin. La ilaha illallah. Ternyata kita ini siddiqin ya kaya ega, syuhada ya kaya ega, sholihin kaya ega terus sendiri. Nomor pira kita ini kan? Allah Ustaz, semoga masuk nomor ya. Allah taala alam. Enggak tahu tafsirnya. Wa afdalur rusuli, dan rasul yang paling afdal adalah ulul azmi. Ulul azmi. Apa arti ulul azmi? Insyaallah dalam ayat kita jelaskan nanti. Minhum, dari para rasul yang paling afdal adalah ulul azmi. Ulul azmi. Minhum, di antara mereka. Siapakah ulul azmi? Nimim. Wa hum khamsatun. Mereka ini ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itulah ulul azmi. Mereka ini adalah rasul yang paling bagus di antara sekian para rasul. 5 inilah yang terbagus sekian dari para rasul. Waqad dzakarahumullahu fi mawdi'ain. Allah telah menyebutkan mereka pada 2 tempat, min kitabi fil ahzab, dalam kitab Allah dalam surat Al-Ahzab. Kita ini ayati, nanti baru kita maksudkan apa itu ulul azmi. Wa akhadna, dan ketika kami mengambil minan nabiyina, dari para nabi, mitsaqahum, janjinya mereka. Makna mitsaq ditulis ay mitsaqahum al-ghalidha wa ahdahum as-saqila al-muaqqada ala al-qiyam bi dinillah wal jihad fi sabili. Mitsaqahum al-ghalidha, janji mereka. Ya. Mitsaqahum, janji mereka, al-ghalidha, janji mereka yang kuat, wa ahdahum as-saqila, dan perjanjian mereka yang berat, al-mu'aqqidah, yang kuat, alal
wal qiyam, untuk menegakkan bidinillah, agama Allah, wal jihad fi sabili, dan jihad di jalannya. Ini dalam tafsir As-Sa'di ya. Wa itakhadna minan nabiin, perhatikan di sini. Dan ketika kami mengambil minan nabiyina, dari para nabi, mitsaqahum, janji mereka, perjanjian yang berat, ya, perjanjian yang berat, ya, dan perjanjian yang amat ditekankan, berupa apakah itu? Menegakkan agama Allah dan jihad di jalannya. Lah ketika kami mengambil dari para anbiya, para nabi, mitsaqahum, berarti kan wa minka, dan dari kamu, man kamu? Rasulullah. Kedua, wa min Nuhin, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Inilah yang namanya ulul azmi. Nuh, minka Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Inilah yang namanya ulul azmi. Isman ulul azmi, orang yang punya tekad dalam menegakkan agama Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka-mereka ini untuk menegakkan agama Allah dan menegakkan apa? Jihad fisabilillah. Hadza sama ulul azmi, orang-orang yang punya azam, orang-orang yang punya tekad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah ambil janjinya, ambil janji yang kuat, yang keras, janji yang beban yang keras, beban yang kuat untuk menegakkan agama Allah dan jihad fisabilillah. Makanya dikatakan ulul azmi. Yo kabeh iku para anbiya semuanya itu ingin menegakkan agama Allah, tapi ini lebih keras bebannya, dan tanggung jawabnya lebih berat dan lebih besar. Itulah ya kawan. Coba kita lihat kaumnya Nuh, bagaimana tantangannya. Ibrahim bagaimana tantangannya. Isa bagaimana tantangannya ya? Isa bagaimana Isa sama kaumnya. Dan nomor terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangannya berat. Makanya kami ambil dari kamu perjanjian yang kuat ya, atau azam yang kuat, yang berat, yang ditekankan, menegakkan agama Allah dan jihad fisabilillah. Itulah yang namanya ulul azmi minar rusul. Ngerti insyaallah? Ngerti? Naam. Coba kaumnya Nuh melawan kaumnya, Masya Allah. Ya tak, Musa sama apa? Fir'aun. Isa sama siapa? Sama kaumnya Isa. Sampai antum kenal kan? Sampai ada yang diapakan, tangkal dan dipancung, dia lainnya baru insyaallah kisahnya. Ibrahim sama siapa? Kaumnya. Semuanya adalah ikilah mereka itu. Na'am ya ikhwan. Wa fi syura syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa syara'a lakum minad din. Allah telah memberikan syariat lakum untuk kalian minad din, itu berupa agama. Ma wassa, apa-apa yang Allah telah wasiatkan bihi dengan agama, Nuhan kepada Nuh, walladina auhayna, dan kepada orang-orang yang telah kami wahyukan ilaika kepada engkau sahabat Rasulullah, wa ma wassayna bihi, dan apa-apa yang kami wasiatkan bihi dengan Ibrahim wa Musa wa Isa. Berapa ini? 1 Nuh, 2 Muhammad, 3 Ibrahim, 4 Musa, 5 Isa. Inilah coba disebutkan nih. Kami syariatkan untuk kalian berupa agama, sebagaimana kawasiatkan agama ini kepada Nuh dan kepada kamu, kemudian kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Digandingkan dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan 5 orang ini membawa beban yang kuat dalam memikul agama-agama ini. Nah, itu yang namanya ulul azmi. Wa afdhalu Muhammadun, dan yang paling afdal dari ulul azmi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu yang paling afdal dari ulul azmi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya Rasulullah, tuannya manusia besok pada hari kiamat. Pemimpinnya manusia, tuannya manusia besok pada hari kiamat. Wa salatuhum khalfau, dan salatnya para anbiya 5 tadi. Wa salatnya 5 anbiya tadi khalfau, di belakang Rasul. Sama imamnya Rasul. Kapan ini? Lailatul Mi'raj, ketika malam Mi'raj. Wa ghairu dzalika minal adillah. Fal khulasa, Muhammad telah
Sallallahu Alaihi Wasallam nabi yang paling terbagus di antara 5 nabi ini. Setelah itu summa Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, li'annahu abul anbiya, karena Ibrahim itu bapaknya para anbiya. Karena setelah Ibrahim di bawahnya siapa? Semuanya adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Ismail, semua setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Idza Nabi Ibrahim itu lebih bagus, paling yang bagus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa millatuhu aslul millah, dan agamanya Ibrahim itu asal agama. Berarti kan ini, jadi agama yang dibawa setelah Nabi Ibrahim sampai ke bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu, yaitu tauhid, seperti tauhid dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia bawa kepada syirik kepada yang lainnya, dan agama yang dibawa oleh Ibrahim adalah asal agama setelahnya. Setelah itu Musa li'annahu afdalu anbiya'i Bani Israil. Setelah itu Nabi Musa, karena dia adalah nabi yang paling afdal dari Bani Israil, wa syari'atuhu, dan syariatnya Nabi Musa aslu syara'ihim, asal syariatnya mereka. Summa Nuhun, baru Nuh wa Isa. Kalau Nuh wa Isa la yujzamu bil mufadhalati bainahuma, tidak bisa diyakinkan bil mufadhalati bainahuma, antara keutamaan di antara keduanya. Manakah yang lebih afdal, Nuh atau Isa? Ini tidak bisa dijazmkan, dikuatkan antara keduanya manakah yang paling afdal. Itu tidak bisa. Li'anna likullin minhuma maziyatan, karena masing-masing di antara keduanya memiliki keistimewaan. Jadi Isa sama Nuh tidak bisa ditentukan atau diyakinkan atau dikuatkan manakah yang paling afdal di antara keduanya, karena masing-masing memiliki keutamaan. Berarti kalau begitu semua para rasul itu adalah manusia yang paling afdal. Di antara para rasul ada yang paling afdal siapa? 5 nimim, yaitu ulul azmi. Ulul azmi ini siapa yang paling afdal? Adalah Rasulullah. Setelah siapa? Ibrahim. Setelah itu Musa. Setelah itu Nuh dan Isa. Tidak bisa dijazmkan manakah yang paling afdal di antara keduanya. Nah, khasaisun nabiyyi, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa kekhususan. Ikhtassa, terkhususkan an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam bi khasaisa, dengan beberapa kekhususan. Natakallamu, kami akan bicarakan ala ma dzakaral muallifu, sesuai dengan apa-apa yang disebutkan oleh muallif, minha di antaranya. 1, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi keutamaan atau kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Ono sapa ya, kawan? Nabi kita ini. Nabi batil. Sekali ta'ala, perkataannya ada sekarangnya ono sing ngaku nabi, ono sing ngaku dajjal, ono sing ngaku manehan. Masa kok seneng aku dajjal iki lucu ya. Oh, dajjal ku wis salah Apple seneng aku dajjal. Liqaulihi ta'ala, karena perkataannya Allah Ta'ala, sudah ada yang ketuhan. Sudah ada. Aku Tuhan, no, Yesus. Hah? Biar lah nih kenapa sekarang itu. Baik. Liqaulihi ta'ala, karena perkataannya Allah Ta'ala, maka Muhammadun, bukanlah Muhammad itu bapak aba ahadin min rijalikum, bapak salah satu dari kaum laki-laki kalian. Walakin, akan tetapi Muhammad itu Rasulullah, Rasulnya Allah, wa khataman nabiyyin. Apa khataman nabiyyin? Penutup para nabi. Maksudnya Muhammad ini bukan bapak salah satu dari rijal kalian. Huwa isyarat kepada siapa? Zaid ibnu Sabit. Zaid ibnu Sabit itu dulu dinisbahkan Zaid bin Muhammad. Zaid itu apa? Pupuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika turunlah ayat ud'u li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah dengan nama bapaknya. Lah, Muhammad itu bukan bapak salah satu di antara kalian, bukan. Tapi Muhammad adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Yang kedua, Sayyidul Mursalin, tuannya para utusan. Termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah, dia adalah Sayyidul Mursalin, utusannya para rasul. Wa sabaqa dalilu, wis lewat dalili. Yang nomor 3, la yatimmu, tidaklah beriman, tidaklah sempurna imanu abdin, imannya seorang hamba, hatta yu'mina, sehingga dia beriman birisalati, dengan risalah yang dibawa oleh beliau. Ya, enggak akan beriman seorang hamba, enggak akan dikatakan sempurna imannya seorang hamba sehingga dia beriman dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala fala wa rabbika, dan demi Rabbmu, la zaidah. Fala wa rabbika, dan demi Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah mereka ini beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka mau berhukum kepada kamu, bima, terhadap apa-apa, ma umum, ayu syai', ma terhadap apa-apa, syajara, apa-apa yang mereka telah perselisihkan, bainahum, di antara mereka. Berarti ketika mereka enggak mau berhukum dengan Rasulullah, ya enggak mau, ya enggak dikatakan beriman. Nah, terusnya al-ayah wa ghairuhu minal anbiya. Loh, kok ini 36. Antum mana langsung? Al-ayah ya. Wa ghairuhu, dan selainnya Rasul, minal anbiya'i, dari para anbiya, yub'atsuna, mereka ini diutus, ila aqwamin muayyanin, kepada kaum-kaum yang telah ditentukan. Kullun ila qaumi, masing-masing kepada kaumnya. Kalau Rasulullah apa? Untuk semuanya, untuk semuanya. Kalau selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para anbiya, mereka itu diutus ila aqwamin muayyanin, kepada kaum tertentu, masing-masing pada kaumnya. Berarti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semuanya, baik itu orang Arab, baik itu orang Ajam, baik kelompok kanak, semuanya. Lain dengan Nabi Musa, ila Bani Israil faqat, ila kaza, ila qaumnya faqat. Tapi kalau Rasulullah kepada semuanya, manusia semuanya, kafatan linnas, kepada seluruh manusia, enggak peduli kaumnya siapa. Ngerti? Orang kaum itu mana ya? Kok ono itu. Nah. Yang nomor 4, kekhususan beliau, la yuqda, tidaklah diputusi, bainan nas, di antara manusia, illa bi syafaati, kecuali dengan sebab syafaatnya Rasul. Ketika di padang mahsyar mereka lagi bingung semuanya, ya, belum diputusi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa dalilu dzalika fi syafa'ah, wa selewat dalili. Yang nomor 5, sabaqu ummatihi al-umama, umatnya Rasul mendahului umat-umat yang lainnya, fi dukhul jannah, dalam masuknya surga. Jadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datangnya paling terakhir, tapi masuk surga, sengkate masuk tapi melbuni swarga bisian duluan. Sing paling terakhir tapi melbuni swarga bisian. Apa bisian? Duluan. Padahal paling terakhir kan ya. Masyaallah. Li umumi qoulihi ta'ala, karena umum perkataan Allah Ta'ala, nahnul akhirun, kami ini adalah umat yang terakhir. Tapi as-sabiqun, dahulu dihisab, lebih dulu dihisab, lebih dulu diambil perhitungan, dan lebih dulu juga masuk ke dalam surga yaumul kiamah, besok pada hari kiamat. Jadi umatnya Rasul itu paling dulu dihisab, paling dulu ditimbang, paling dulu diurusi, dan paling dulu mlebu neraka enggak? Ya iya, paling dulu sing kate mlebu neraka paling dulu, sing kate mlebu swarga ya paling dhisik. Lazime ngono jaja. Hati lu suwe kan ya? Lu suwe ya. Nah. Baik.
Sahibu liwa'il hamdi, pemilik bendera pujian. Yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Rasulullah bawa bendera pujian itu besok pada hari kiamat. Wa yakunul hamidun, dan orang-orang yang memuji itu tahtahu, di bawahnya. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu lihat tadi, li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah tuannya anak Adam. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala fakhr, dan saya enggak bangga. Wa biyadi, dan di tanganku. Liwaul hamdi, bendera pujian. Semua bodoh memuji dia semuanya. Bendera pujian dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan saya enggak bangga. Wa ma min nabiyyin, dan tidaklah dari seorang nabi, yauma idin, ketika itu, Adama, baik dia Nabi Adam, faman siwahu, atau nabi selainnya, illa tahta liwa'i, kecuali dia di bawah benderaku. Juara, semua di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama-sama memuji di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man tashaqqaqu anil ardi wal fakhar, dan saya pertama kalilah bumi itu terbuka. Ketika di mana nih? Ketika di alam kubur. Besok pertama kali yang bangun, ya, ketika bangkit dari kuburan, pertama kali yang terbuka bumi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan tidak sombong dan bangga. Rawahu Tirmidzi wa qad rawa na'am. Sahibul maqamil mahmud, dia adalah pemilik maqam yang terpuji. Ay al-amal, yaitu amal. Alladzi yahmadu 'alail khaliq wal makhluk, yang khaliq dan makhluk memujinya. Jadi ketika itulah pada hari kiamat, ya, semua makhluk Allah dan makhluk semuanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah masya Allah sahibul maqamil mahmud, pemilik makom kedudukan yang terpuji. Karena besok khaliq wal makhluk semuanya memuji atas amalan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa ayyab'atsaka rabbuka, barangkali mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu maqam mahmudah, ke tempat yang dipuji. Itulah makom besok pada hari kiamat. Tapi mereka itu akan memuji Rasulullah khaliq wal makhluk, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas amal yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal maqam, inilah maqam, huwa ma yahsul, apa-apa yang terjadi ini termasuk manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, berupa apa? Minas syafa' wa ghairiha, berupa syafaatnya. Siapa yang bisa memberikan syafaat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang lainnya ketika itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul haud, Rasulullah pemilik telaga al-maurid, yang didatangi oleh banyak orang. Dan yang paling banyak datang ke haudnya Rasulullah adalah yang paling banyak datang ke telaga adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal murad al-haud al-kabir al-katsir, dan yang dimaksudkan haud adalah haud yang besar, yang banyak, waridu yang datang. Jadi yang paling gede, yang paling banyak pendatangnya. Amma mujarradul hiyad, adapun sekedar telaga, faqad marra, maka sungguh telah lewat, anna likulli nabiyyin haulah, setiap nabi itu punya telaga. Tapi telaga yang paling terbesar telaganya Rasulullah, dan telaga yang paling banyak datang adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu kita termasuk enggak ini. Imamun nabiin, imamnya para nabi. Wa khatibuhum, dan khatibnya para nabi. Wa sahibu syafaatihim, dan pemilik syafaatnya mereka. Li hadis Ubay bin Ka'ab, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, apabila besok pada hari kiamat, kuntu adalah saya imamun nabiyyin, imamnya para nabi, wa khatibum, dan khatibnya mereka, wa sahibu syafaatihim ghairu fakhrin, tapi enggak bangga dan
sombong. Rasulullah punya kedudukan yang kayak gini ini nggak sombong. Dewek iki lho, mek kedudukannya sebagai apa? Ustaz nawi sombongnya gak karu-karuan. Baru jabatannya apa? Jabatannya gitu aja sombongnya nggak karu-karuan dan angkuhnya nggak karu-karuan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jabatan yang amat tak tertandingi seperti itu keadaannya. Lah fakir nggak sombong seperti Masya Allah. Kita ini loh kok alangkah jeleknya. Wong duwe keistimewaan saiti wae kok sombongnya gak karu-karuan. Saya semua di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika